Oke, Sotinis sudah aman. Aman. Aman Pak. Saya lupa nama siapa tadi ini ya? AIS. Hah? AIS Prayoga. HYS. AYS. Ya. AYS Prayoga. Prayogi. Oh Prayogi. Kan biasa kalau mau klarifikasi harus salah dulu kan. AYS Prayoga. Prayogi. Prayogi, oke. AYS itu apa Pak? Jadi nih. Atau lagi karena tren dengan singkatan-singkatan, dulu ada presiden juga yang singkat namanya. Bisa jadi. Ya, singkatan itu kan tidak mutlak harus miliknya Pak SBY toh. Oke. Saya kira kita pun boleh. Hak semua orang. Untuk Iya. hak semua orang. Tapi saya kecilin dulu ehonya. Ya, Oke. kita sama dengan di panggung ini. Oh gitu. Ini terlalu menggelegar. Oke. Jadi itu satu, kalau bicara masalah yes itu, yang pertama. AHY itu nama, ada singkatan dari nama panjang atau Ya. panjangnya apa? Jadi saya mau ceritakan sedikit boleh? Oke, boleh. Atau panjang-panjang boleh? Panjang juga boleh. Jadi AYS itu kalau saya panjangkan itu selalu mengidentikan terhadap keberadaan seseorang dari mana. Oh. Lalu dengan keseharian saya sebagai seorang jurnalis, terkadang nama itu juga harus menjadi safety. Kita tahu kalau di dalam jurnalis itu kan ada kaidah-kaidah yang harus kita lakukan. Selain daripada kita harus mengacu kepada undang-undang pers dan kode etik, tentu ada faktor lain lagi, masalah keselamatan. Nah, jadi ini bisa jadi ya ini. Artinya wajib bagi insan pers untuk menyingkat nama. Tidak wajib, tapi lebih kepada keselamatan, salah satunya keselamatan. Kalau misalnya ada dalam bentuk dasar-dasar tentang 5W1H prinsip itu, saya kira itu masih kurang karena itu harus ada faktor S. S-nya itu adalah safety, safety-nya, amannya. Jadi semua bisa kita tempuh apa semua, tapi ternyata kalau misalnya dari Anda tahu kan pekerjaan wartawan itu kadang-kadang membuat orang senang dan ada juga banyak orang menjadi marah. Kadang-kadang kemarahan ini seperti yang terjadi di daerah Sumatera itu, lalu dia mengambil jalan pintas menembak orang tersebut. Iya. Nah ini yang baru saja di Gorontalo juga. Ada ya. Nah, moga hal-hal yang ini juga tidak terjadi ya. Oke. Kita tahan dulu itu Pak baik. Prayogi. Baik. AHS dulu. AYS. AYS dulu. Ini belum selesai. Oke. AYS dulu. Jadi ini tadi gambaran sedikit itu tentang safety. AYS itu singkatan dari Asep Yusuf Setiabudi. Oh, Asep Yusuf Setiabudi. Oh. Pasti orang akan menyangka bahwa itu pasti orang dari Manado. Iya. Asep Yusuf Setiabudi kan. Nah, ada darah keturunan Manado atau? Tidak. Berarti kalau orang bilang, kalau misalnya dibilang Ucok, nah itu pasti orang pasti dari Gorontalo, orang Batak ya. Orang Batak. Nah, jadi kalau Asep Yusuf Setiabudi pasti orang pasti nggak nyangka bahwa itu bukan orang Papua, pasti orang Parahyangan, Bandung. Oh iya. Nama panjang menandakan identik nama lah ya. Identik nama, betul. Kalau bilang orang pasti dari depan bilang Buyung, pasti dia akan teridentik ke satu daerah. betul. Nah, saya melihat bahwa di media itu sendiri artinya tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh primordial. Oke, kita masuk ke situ. Saya ingin bukan menghilangkan nama dari nenek moyang. Iya. cuman artinya ini masalah pekerjaan juga mungkin yang perlu safety tadi itu. Safety tadi itu ya. Jadi saya kalau misalnya AYS Prayogi tetap nama nenek moyang. Oh iya. Ya kan? Dari leluhur saya itu Prayogi, ayah saya Prayogi, ini Prayogi. Lahir di mana? Saya lahir di Bandung. Tahun? Ya, tahunnya rahasia boleh. Iya. Mumpung lagi jalan-jalan kan? Mumpung lagi jalan-jalan. Cukup sekarang. 11 September. 11 September, tahunnya jangan. Tahunnya nanti japri saja. Oke, di mana tadi? Di Bandung. Di Bandung. Tepatnya di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Saya lahir di situ. Iya, itu sebuah kota hijau, di sana tentara semua, ada saya anak serdadu.
Oh, anak tentara. Ya, kurang lebih seperti itu. Anak tentara yang ke pertama atau? Nah, masih ada kakak saya. Oh iya. Jadi ada kakak saya, lalu adik ada beberapa. Iya. Saya di tengah-tengah. Sekolah sampai tamatan SMA di Bandung atau masih keluar daerah? Ya, mungkin ini nanti bisa kita cerita banyak di lain waktu ya. Oke. Tapi yang jelas bahwa saya sekolah itu di mana-mana. Oh iya. Jadi karena ngikuti orang tua toh, berdinas di mana kita pindah ke sana, lalu ya itu menempa saya ya, jadi kayak seperti orang perantau berkeliling terus. Pak Prayogi, panggilan akrabnya apa? Yogi. Oh, Pak Yogi. Yogi. Pak Yogi sejak tahun berapa jadi wartawan? Baru 20 tahun. 20 tahun jadi wartawan, berarti 2000. Tahun 2000-an lah. 2000. Pasca reformasi. Apa namanya? Pasca reformasi. Tahun 2008, tahun 2000-an kemudian saya berkenalan dengan teman, lalu mengajak ke dalam dunia jurnalistik yang saya tidak tahu seperti apa. Iya, artinya buta. Buta sama sekali, karena saya bukan dari namanya sekolah formal. Tapi aktivis atau bukan? Ya, aktivis. Saya dikatakan aktivis tidak, tapi saya senang aja bergaul dengan lintas sektoral. Suka menulis? Kalau menulis itu dalam format yang biasa itu ya saya suka juga, tapi bukan pada saat itu hanya sekedar ya menyampaikan unek-unek atau apa gitu, tidak dalam bentuk seperti sekarang ini. Diajak teman. Namanya? Dia sudah almarhum. Diajak ke jurnalis. Ya, dia bilang kan, kau punya nyali. Ini kayaknya kalau dikasih ini kayaknya bagus. Bahkan pelajaran pertama dari dia, jadi wartawan enak, tinggal nginjek orang. Itu pertama. Jadi wartawan enak, tinggal nginjek orang. Iya, itu. Tapi kan pertama pertanyaannya, lu punya nyali? Iya, pertama begitu. Emang jadi wartawan harus punya nyali? Nggak tahu, dia pertama melihat saya seperti itu, karena saya di tempat kami, itu di daerah Cijantung itu selalu ada kubu-kubuan tuh dari suku ini apa gitu, berkelahi. Saya tidak terbiasa itu berada dalam satu kelompok. Jadi mereka bertikai, saya dengan sana enjoy, kesini enjoy, tapi bukan berarti bahwa. Iya, dengan siapapun oke. Dan itu menjadikan bahwa saya tidak merasa bahwa saya punya musuh gitu. Mereka mengajak kepada saya misalnya, ayo ke sini atau apa dari menjadi pembina kah, atau apa, saya tidak tahu. Iya. Tapi saya bilang saya menolak. Awalnya menolak, belum mau. Ya, artinya kalau misalnya ada LSM di situ yang kedaerahan, ya kan, lalu meminta kepada saya untuk menjadi pengurus atau menjadi penasehat atau apa, saya waktu itu nggak usah lah. Saya bilang, yang penting saya bilang apa yang kita bisa kasih saran kita lakukan secara. Bukan persoalannya karena tidak ada nyali, nggak punya nyali, bukan itu. Itu yang membilang itu kan orang lain, bukan saya, ya kan? Tapi kalau saya hari ini saya katakan ketua Gorontalo nggak punya nyali. Buktinya saya tidak ada kopi. Ini mesti diveto di ketua Gorontalo. Buktinya kan saya tidak ada kopi di sini. Berarti ketua Gorontalo tidak punya nyali. Iya. Oke. Nah, jadi pertama menolak. Ya. Akhirnya menolak, lalu saya berapa kali ditawarkan jadi jurnalis? Sering kali dari kawan-kawan. Dan itu maksud saya itu begini. Kalau kita sedang masuk dalam satu kelompok, secara tidak langsung kita kan sudah mematutkan diri di organisasi itu atau di kelompok itu sebagai bagian. Iya. Saya tidak mau misal terikat terkondisi. Iya. Saya ingin bahwa saya bebas. Dengan siapapun boleh. Ya, dan itulah pilihan-pilihan sekarang kenapa saya 20 tahun enjoy menjadi seorang jurnalis. Saya dulu pernah bekerja di suatu perusahaan besar. Mendapatkan fasilitas yang baik. Tetapi terakhir jadi apa di perusahaan? Tetapi saya tidak merasa nyaman walaupun bisa dikasih fasilitas itu. Iya. Karena merasa bahwa ada rasa yang terkungkung dalam diri saya terhadap sebuah pekerjaan itu. Padahal jaminan hidup sudah dijamin. Sudah loh, kalau kita berbicara itu. Tapi jiwa tidak dari mana, dan saya tidak bisa. Saya ada sesuatu yang tidak suka, saya tidak mau saya simpan. Saya keluar dengan baik-baik. Keluar dari perusahaan. Dari perusahaan. Dengan fasilitas yang mungkin ya pada saat itu ya. Nyaman, pada saat itu posisi saya pada saat itu mungkin di bawah manajer lah pada saat itu ya. Saya keluar. Lalu berkenalan dengan kawan itu, ya kan, diajak jadi seorang wartawan.
yang saya tidak tahu, tidak mengerti, bahkan mengetik aja tidak tahu. Dunia apa ini? Nah, dunia apa ini? Gitu. Akhirnya, cuma saya merasa bahwa apapun yang kita lakukan, Iya. pekerjaan apa saja, itu harus dilakukan secara konsisten dan disiplin, tanggung jawab, gitu kan? Cintai pekerjaan artinya. Cinta pekerjaan itu. Dan ternyata pekerjaan dia cocok. Buktinya saya sudah 20 tahun ini saya tidak mau lagi pindah ke lain hati. Tetap di jurnalis. Jurnalis. Iya. Gitu. Padahal dipaksa. Awalnya. Ditawarkan. Lu punya nyali, katanya di sini. Jadi ditawarkan berulang-ulang berarti dipaksa kan? Ya. Dan lalu pada saat itu saya, nah ini pelajaran pertama yang saya dapat tuh dari rekan ini. Nah, waktu itu jadi jurnalis di media apa? Tabloid, masih belum ada online pada saat itu tabloid. Kan, tahun 90. Tabloid apa boleh disebutkan apa? Namanya Nafsa. Tabloid Nafsa. Narkotika, psikotropia dan zat adiktif. Dia lebih banyak menyasar tentang narkoba. Iya. Gitu kan. Hanya memang begitu saya melakukan itu, terjun ke belantika pers nasional itu ya tidak mudah. Kita butuh di situ tulang baja, otot, kawat, segala macam yang lentur juga terhadap sesuatu, tapi bukan berarti kita bukan baja ringan, man. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya ditempa itu, lalu dengan pikiran masih sangat idealis, dan saya juga harus berpikir begitu kawan-kawan yang masuk di situ dengan usia yang sudah sekian, dan akhirnya pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang menjadi sandaran, sehingga mereka tidak digaji umumnya media-media gurem itu. Tetapi bahkan mereka itu dituntut mencari berita, diberikan tiras untuk dibayar. Jadi merangkap wartawan, dia sirkulasi, ya jualan koran juga gitu kira-kira. Oke, ya kan? Kalau itu keterangannya, Pak Yogi waktu itu diajak jadi jurnalis, digaji berapa pertama? Atau tidak ada gaji? Tidak ada gaji. Anda tahu bahwa setelah 98 itu meninggalkan gaji yang besar, betul, dari perusahaan dengan nyamannya, kemudian masuk di salah satu profesi yang tidak punya gaji waktu itu. Ya, bahkan kadang-kadang coach kita yang bolong. Karena pada saat mereka akan mencetak ini. Iya. Kalau sekarang kan ini teknologi sudah bagus ya, yang saya lihat ada punya teman itu yang penerbit. Iya. Jadi dari komputer navigasi itu dia bisa perintahkan ke mesin web yang besar itu, dia setting langsung jadi koran. Iya. Kalau dulu kan tidak begitu, dimonting dulu, diseparasi dulu, nggak tahu apa, ada banyak proses baru. Masih banyak percetakan. Baru masuk ke percetakan, setelah diseparasi, dipoto itu kan. Iya. Kalau sekarang tidak seperti itu, mereka teknologi sudah mumpuni ya, gitu kan. Betul. Coba bayangkan, apalagi kalau misalnya di bawah tahun-tahun sebelum saya masuk, yang katanya meletakkan kalimat itu pakai karkir satu-satu ditempel. Coba bayangkan susahnya kalau misalnya ada berapa, aduh capek lah. Artinya tidak kepikirkan, dan kita harus berterima kasih juga terhadap lompatan teknologi yang begitu memudahkan orang untuk dalam sebuah pekerjaan. Ya. Gitu. Akhirnya digeluti sebagai jurnalis. Digeluti lah di situ. Saya merasa nyaman, artinya walaupun saya di situ mendapatkan sesuatu. Iya. Karena umumnya media-media pasca reformasi itu, ini kita bicara. Tapi masih bujangan atau masih lajang atau sudah menikah? Sudah, punya putra. Ya. Punya istri, anak, meninggalkan gaji yang besar demi sebuah profesi yang waktu itu tidak ada gaji. Pantas ditanya, Anda punya nyali? Di situ salah satu dari nyali itu. Ya, bukan hanya keberanian mengambil berita, tetapi keberanian memilih sesuatu. Saya baru tahu, ternyata, ya mohon maaf, artinya di seluruh institusi tentu yang bicara oknum itu banyak ya. Iya. Mungkin kita harus kritik ke dalam juga, yang namanya oknum wartawan pun banyak. Di wartawan pun ada oknum? Ada lah, hampir semua. Malaikat pun kalau dia berwujud pasti ada oknum. Ada oknum, betul. Tapi apalagi wartawan. Ya kan, apalagi wartawan manusia biasa, budaya kesalahan. Yang biasa dia bekerja, mengutak-ngutik orang dan segala macam, gitu kan. Tapi apapun itu, maksud saya itu setiap pekerjaan itu kan memiliki konsekuensi dan komitmen dalam diri dia, tanggung jawab juga terhadap profesi itu. Iya. Sehingga ini kalau dia tahan, dia disiplin, dia di situ, tentu ini juga bisa menghasilkan sesuatu. Betul.
Nah, saya juga tidak pernah berpikiran kalau misalnya hari ini saya datang ke Gorontalo sebagai ketua umum yang melantik di kepengurusan ini, menaungi banyak ini, media online. Saya harus berkeliling ke berbagai pulau yang akan kita lantik. Bukan banyak duit. Bahkan merokok saja kadang-kadang terancam. Coba kawan-kawan ini kan baik semua. Begitu lihat, ketumnya tidak merokok, itu sudah ada 2 bungkus di sini gitu. Oke. Cuma hari ini kopinya yang tidak ada nih di Bang Dinggo. Ya, ketua. Ini boleh protes ke sana. Saya protes, nggak punya nyali. Oke, Pak Yogi. Nah, 20 tahun jadi wartawan, pasti banyak bagusnya, banyak juga yang resikonya, ya kan? Iya. Nah, ada cerita menarik, apa cerita yang artinya yang mungkin menurut Pak Yogi waktu selama jadi wartawan selama 20 tahun, selama jadi wartawan, apa kisah yang mungkin punya kesan? Ya. Paling berkesan. Saya dari paling dulu berkesan tapi juga bukan hanya berkesan tapi berisiko tinggi. Tentu. Artinya banyak pengalaman di sini yang saya dapat. Dari mulai pengalaman yang diciptakan untuk tertawa sampai pengalaman yang mungkin juga ini berkaitan dengan masalah nyawa. Dari tertawa sampai dengan masalah nyawa. Kami ada mengalami pada saat misalnya melakukan suatu tugas jurnalistik. Iya. Kita sudah lakukan sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip media. Umpamanya melakukan uji konfirmasi terhadap sumber sebelum diberitakan. Sepertinya itu sudah kita lakukan. Tapi bagi orang-orang tentu yang merasa kalau misalnya itu menjadi ancaman bagi dia juga bisa melakukan intimidasi. Iya, pernah diintimidasi? Pernah, saya diancam. Diancam maksudnya lewat? Dibilang kalau 2 kali bilang awas dari seseorang yang notabene adalah dia memiliki pistol, aja kita dong terancam dong kalau kayak gitu. Iya. Ya kan? Itu disampaikan langsung? Disampaikan langsung. Awas kau. Ketemu atau? Ya, sampai saya bilang. Saya pada saat itu juga ada merasa ketakutan. Saya tidak perlu sebut institusinya ya. Dia ini hal yang kayak gitu kayak. Saya bilang, mohon maaf, saya bilang kita bicara sekarang ini online loh. Saya bilang dengan ada orang yang mendengar. Padahal tidak ada. Hanya bentuk dari pertahanan kita. Ya, pembelaan dan supaya misalnya mereka tidak terlalu agresif terhadap itu. Anda bicara dengan ini ada orang yang mendengar. Jadi saya tidak pernah percaya tahayul, saya bilang. Kalau selepas dari sini saya keluar dari sini mobil saya baret, saya ada yang timpuk, atau saya ada yang menembak, asal jangan mati, saya bilang. Kamu nanti akan saya tuntut. Oh, itu baru nyali. Ya mungkin itu ya. Saya tidak bisa bersabnya, tapi lebih kepada pertahanan diri karena saya terancam gitu. Sehingga saya harus berinovasi. Betul. Saya bilang padahal itu. Oh, jadi menggertak pun harus ada inovasi. Ya, artinya kan begini. Saya kan pada saat digertak mau ditembak sampai digebrak-gebrak itu saya takut. Saya sebagai manusia biasa takut. Yang gertak ini bukan preman pasar, dia punya pistol, punya ini. Karena merasa bahwa ada sesuatu yang dia lakukan itu salah, saya mengetahui sebagai seorang wartawan sehingga dia merasa terancam dia. Lalu dia menggertak-gertak sampai dibilang awas sampai 2 kali bilang. Lalu wah ini nggak main-main, ini sudah paranoid nih orang. Jadi harus improv ini. Harus improv. Nah, jadi saya bilang begini, padahal ini handphonenya katakanlah tidak ada sambungan. Abang bicara sebagai ada yang mendengar ya, saya bilang. Padahal nggak tersambung. Tidak ada sama sekali bagian. Hanya bagian improvisasi. Iya. Itulah yang bagi S. Itu yang bagian seperti kayak kenapa nama 5W1H plus S. S itu salah satunya itu bukan inovasi. Saya bilang sama kawan-kawan dalam cara melaksanakan kegiatan jurnalistik itu tidak cukup hanya melengkapi dengan 5W1H. Harus ada plus S. Nah, ini yang harus Iya, jadi teman-teman wartawan kita lagi ke sana, Pak Yogi. Teman-teman wartawan dengarkan apa yang disampaikan Pak Yogi. Bagaimana Pak Yogi? Ya, artinya bahwa menyajikan sebuah pemberitaan itu, wartawan itu kan sebagai pekerja yang menghasilkan produk intelektual. Betul. Jurnalistik. Bahkan menyebabkan juga banyak risiko. Nah, itu dia. Artinya sejauh dia melaksanakan itu mengacu kepada undang-undang pers dan kode etik, saya kira itu sebagai landasan lah, real itu ya. Tidak boleh lari dari situ. Kalau misalnya tetap kena timpuk juga itu namanya resiko. Betul ya? Makanya butuh plus S itu. Butuh S. Kalau di undang-undang itu 5W1H.
Bukan undang-undang, artinya itu acuan kita untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Iya. Itu kan harus merunut kepada 5W1H. 5W1H. Tetapi contoh misalnya gini, ada satu peristiwa, ya kan? Lalu ada wartawan di situ, menyebutkan bahwa di situ ada tabrakan. Iya. 5 mati masuk ke rumah sakit, masuk ada 4, 2 tertinggal di situ mati di tempat. Ya siapanya? Tapi di tempatnya di sana tidak tahu tempatnya di mana gitu. Itu berarti unsur lokasi aware-nya itu kan tidak nampak. Betul. 5WH-nya harus ada. Betul. Jadi misalnya punya siapa, kalau misalnya 5 orang itu siapa saja. Iya, nama-namanya siapa. Jangan kalau misalnya 5 itu yang mati, yang 3-nya sebenarnya kerbau gitu kan. Nah, ini harus jelas. Harus jelas dia namanya, orang asal mana, lokasi. Dan tidak boleh bombastis. Betul. Artinya bahasa itu pemberitaan itu kan adalah rekonstruksi sebuah peristiwa. Betul. Untuk diceritakan kronologinya. Untuk diceritakan, untuk mendekati karena faktanya. Iya. 100% saya tidak mungkin lah. Iya. Ya kan? Tapi paling tidak mendekati. Ya. Nah, tapi di dalam itu kan ada acuannya itu tadi 5W1H itu harus ada masuk di dalam supaya pada saat diceritakan kepada orang yang tidak melihat mengerti gitu. Ya, artinya tidak bertanya-tanya orang. Ini ada tabrakan di mana? Di sini tidak ada keterangannya. Lah yang mati siapa? Kan ada 5. Artinya kayak sekarang di media sosial kan, ketika orang pegang handphone, lihat kejadian langsung live. Nah, itulah dia. Ya, kan? Saya selalu bilang sama kawan-kawan bahwa keseharian kita itu yang bukan profesi wartawan, saya sebenarnya orang-orang itu sudah bertindak seperti kayak wartawan. Betul. Ada yang dia lihat suatu peristiwa di jalan, ya langsung dia buka handphone, Facebook, ya kan? live. Cuma yang harus kita sikap itu begini. Pada saat yang dia publis itu menyebabkan orang ketersinggungan, itu bisa kena undang-undang ITE. Betul. Perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Nah, bedanya dengan wartawan. Karena wartawan itu ada undang-undang itu tadi, PS nomor 40. Kalau misalnya selagi dilakukan oleh dia sesuai dengan koridor, lalu timbul sebuah yang tidak menyenangkan terhadap adanya pemberitaan tersebut, mereka tidak boleh melaporkan kita ke aparat hukum. Iya, betul. Tetapi kita akan berikan hak yang sama, hak jawab gitu kan? Itu untuk tentang keberatannya dia itu. Betul. Nah, ini kawan masih banyak terjadi hal itu. Apakah di HPN ini ada yang baru kemarin tanggal 9? Iya. Di mana tema sentralnya sebenarnya lebih yang digaungkan itu lebih kepada lingkungan hidup, gitu kan? Oh, tema yang tahun ini? Ya, tentang lingkungan hidup yang digaungkan itu. Kita tahu bahwa sekarang ini di Jakarta itu kalau kita tempat tinggal saya, tiap tahun itu turun 5 cm. Coba bayangkan. Turun apanya? Air laut naik, tanah darat turun. Daratannya? Darat turun. Tiap tahun cenderung air laut makin naik, sehingga di beberapa pantai itu harus ditinggikan, sehingga permukaan laut itu lebih tinggi daripada di permukaan. Nah, bagaimana kehidupan orang-orang di situ yang juga notabene bukan orang-orang kaya? Mereka harus menimba tiap hari airnya masuk ke rumahnya. Betul. Lalu kalau yang tidak punya modal dia tinggikan aja, sebenarnya akhirnya atap dia dengan lantai itu dengan atap cuma tinggal sejarak begini karena tinggal sejengkal istilahnya. Karena mestinya kan kalau ditinggikan atapnya ditinggikan juga kan keterbatasan modal. Iya, betul. Nah, ini persoalan-persoalan. Lalu ini juga adalah bagian daripada pekerjaan semua orang secara secara masif ya. Artinya lingkungan hidup ini kan harus dijaga dan tidak menjadi tanggung jawab dari institusi yang bertugas di situ, tetapi seluruh masyarakat dunia bahkan. Iya. Artinya itu harus ikut bagaimana melestarikan atau tentang global warming ini, pemanasan global ini kan. Betul. Ini kan sangat berdampak. Kutub yang sudah mulai mencair airnya. Iya. Nah, ini sehingga sekuen waktu itu juga terhadap iklim ini juga sudah berubah, tidak bisa diprediksi. Seingat saya dulu, yang kecil itu, kalau kita sudah bicara misalnya September, Oktober, November, Desember itu sudah hujan. Sekarang susah lagi. Iya. Sekarang sudah. Kalau dulu istilah masih ber itu udah pasti hujan. Sekarang itu sudah tidak bisa diprediksi. Ya, kan tinggal sambung Januari ber. Februari ber. Iya. Ya, karena itu akibat pemanasan global. Makanya tema ini yang diambil oleh ahli pers. Artinya yang di Kendari itu adalah tema sentralnya, Kang. Tapi kan pers itu kan
itu hanya salah satu aspek. Iya, iya. Contoh sekarang ini kita setelah didera 2 tahun oleh pandemik. Ini sektor ekonomi juga menjadi persoalan yang utama. Ya kan? Bahkan orang pada saat titik yang kayak gitu lebih takut sama yang punya kontrakan ketimbang sama virus. Iya. Ya, Pak Seki ya? Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Loh, emang kalau misalnya gue di rumah terus itu Pak Haji marah-marah, lu tahu? Gimana? Biar aja gue, virus juga nggak kelihatan itu. Artinya ada loh, bukan saya betapa sulitnya pemerintah itu untuk menangani itu secara Ini kan perlu bantuan semua. Masyarakat harus disiplin, ya kan? Terhadap ya untuk kita jaga jarak. Iya, betul. Bersih pakai masker ya. 1-2 meter. 1-2 meter. Artinya kalau ini dan saya sudah vaksin 2 kali. Iya, saya sudah 2 kali. 2 kali, mantap. Salaman dulu kita. Oh begini. Oh gini ya. Iya. Nah, artinya kita harus bisa mengetuk tularkan. Itulah hadirnya Mio Indonesia Mio Indonesia melantik kepengurusan wilayah itu harus memiliki nilai positif loh terhadap keberadaan organisasi di sini. Kami diajak kemarin dengan kawan-kawan pergi ke Danau Limboto. Oh iya. Baru kali ini saya lihat wujudnya Danau Limboto. Itu di peta dulu zaman kecil ada. Kalau di peta Pak Yogi lihat bagaimana? Ya artinya bahwa ini ada suatu keindahan Danau Limboto dengan seperti Danau Toba dan sebagainya gitu kan. Nah kami melihat faktanya kemarin. Nah tentu ini menjadi PR juga untuk semua. Sama dengan tema Hari Pers sekarang kan, lingkungan. Lingkungan. Iya, itu kan artinya, lingkungan. Dan ini menyangkut lebih terintegrasi lagi barangkali, karena itu kan sudah menjadi urat nadi bisnis juga. Betul, betul. Ada saya lihat ada keramba-keramba apung. Iya. Apakah itu juga milik ramnya atau perorangan saya tidak tahu. Ada nelayan juga di situ. Nelayan di situ, artinya ada kehidupan orang banyak di situ yang membudidayakan ikan dan sebagainya. Lalu saya dengan kawan-kawan itu ini bisa menjadi ikon yang luar biasa. Lalu ini juga bisa menaikkan tentang tema yang kemarin itu bagaimana kita berkomitmen terhadap kebangkitan ekonomi di Gorontalo, gitu kan? Iya. Ini jangan cuma hanya sekedar kiasan, jangan hanya sekedar jargon yang ini harus dieksekusi saya bilang. Contohnya misalnya gimana? Kita melihat bahwa di situ mungkin kita harus ada campur tangan dengan bergandeng tangan dengan pihak lain atau pihak swasta, pihak pemerintahan, umpamanya membuat gerai-gerai, tenda-tendanisasi di situ yang bisa diisi oleh produk-produk UMKM, gitu kan? Lalu itu kan nanti bisa timbul kalau orang sudah datang sesuai pengunjung, lalu biasanya kan suka membawa buah tangan, oleh-olehnya apa yang di situ. Nah itulah di situ, gitu kan? Tentu yang pertama di situ kan yang ketersediaan bahan baku. Di situ kan ada ikan. Ikan itu apa memang dikeluarkan itu hanya dalam bentuk segar? Kan bisa diinovasi, bisa dalam bentuk ikan asin. Iya, bisa jadi diasap. Nah, betul. Bisa jadi banyak produk. Banyak produk. Dan tidak hanya itu saja, di situ ada eceng gondok. Menurut Pak Seki kemarin dia bilang eceng gondok di sini sudah ada yang pengelolanya. Ini kan harus diberdayakan dan harus terintegrasi. Nah, kami mau bahwa Mio itu sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan media, menggaungkan itu program-program pemerintah itu sebagai bentuk pemberdayaan, gitu kan? Dan ini saya kira ini ke depan saya maunya ini agenda utama dari Mio Provinsi Gorontalo untuk bekerja bersama dengan instansi terkait lah, supaya ini lebih optimal lagi. Danau Limboto yang tadinya luasnya sekian, sekarang ini sudah mulai menyempit karena sedimennya juga sudah naik, gitu kan? Mulai dangkal. Nah ini harus kembalikan lagi kepada itu, supaya ini fungsinya dia sebagai resapan itu, ya kan, dari berbagai sungai. Jadi menciptakan perputaran ekonomi di pinggir danau sehingga salah satu bagian dari menjaga danau harus karena dimanfaatkan kan. Keberadaan suatu potensi kearifan lokal termasuk Danau Limboto itu ada satu yang menurut saya itu layak dijual gitu loh. Danaunya luas, kemudian situ sudah ada pergerakan ekonomi. Ini kalau ditunjang dengan sektor yang lain kan ini menjadi apa ya? Ada restoran terapungnya, ya kan? Betul. Ini kalau misalnya ditunjang mungkin parkiran atau kita misalnya membuat supaya itu nyaman karena mau masuk ke sana itu kan ke dermaga yang mau masuk ke dalam ke kapal kecil itu kan gersang. Iya, jembatan mungkin. Mungkin kita bisa
mulai membayarkan misalnya penanam hutan mangrove atau umpamanya begitu ya. Betul, betul. Ini kan Dia berinovasi lah. Berinovasi lah. Betul. Saya maunya ini dari semua. Ya kalau belum syukur-syukur lah Mio menjadi yang memulai. Betul. Gitu kan? Namanya Danau Limboto, tapi dia ikon Gorontalo. Nah, makanya artinya kan ini memang itu kan suatu wilayah itu kan yang ada di kabupaten ini. Dan saya kira tentu ada banyak lagi yang Pak Yogi kan kalau tahun ini temanya soal lingkungan untuk Hari Pers Nasional. Nah, bagaimana dengan kejadian-kejadian terhadap wartawan, intimidasi, bahkan ada kekerasan. Nah, bagaimana Pak Yogi melihatnya bagaimana? Ya, kami selalu mencoba untuk mensosialisasikan. Sebenarnya itu penerapan terhadap Undang-Undang ITE yang khususnya yang bertalian dengan wartawan. Iya. Ini kan mohon maaf artinya tidak semua juga teman-teman kita yang di kepolisian itu di tingkat penyidik Polres dan Polda itu memahami. Bukan berarti bahwa mereka tidak paham. Maksud saya ada sebagian juga yang tidak memahami. Buktinya itu ada beberapa kasus-kasus yang bersentuhan dengan kita tetap diproses gitu loh. Artinya kalau mengacu kepada SKB antara Kapolri dengan Dewan Pers dengan satu institusi kejaksaan itu kan ada kayak panduan untuk sebagai implementasi daripada penerapan pasal 28 ya berapa itu saya lupa nanti saya ingatkan. Itu yang harus dilakukan oleh kepolisian itu tidak ujug-ujug gitu. Itu ada cara implementasinya gitu kan. Nah ini persoalan-persoalannya itu tentu harus kita tetap gaungkan supaya kejadian-kejadian yang pernah setelah diusut ternyata tidak bersalah, tapi orang itu sudah menjadi pesakitan duluan selama sekian bulan masuk di penjara, ya kan? Jangan sampai terulang kembali. Hari Pers Nasional ini kami ingin bahwa ini bisa membawa atmosfer yang lebih baik, walaupun tema sentralnya pada saat ini adalah mengangkat tentang menggaungkan tentang lingkungan hidup, tetapi ini untuk yang lain-lainnya juga saya kira tidak boleh ditinggalkan, karena ini bicara masalah keselamatan orang, apa segala macam. Ini harus tetap. Pers Nasional harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam segala hal. Iya. Gitu kan. Pak Yogi sekarang sebagai Ketua Umum MIO Indonesia. Media Indonesia Online. Jadi MIO Indonesia itu adalah sebuah organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan media kira-kira. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa sekarang ini pasca lompatan digital itu kurang lebih 5 tahun ke sini lah ya. Iya. Keberadaan media online itu sudah hampir 46.000 jumlahnya. Perusahaan media online, gitu kan? Dan ini menurut keterangan kawan-kawan pimpinan organisasi yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers, belum sepenuhnya mereka merekrut. Kita sebut aja salah satu. Maksudnya belum sepenuhnya merekrut. Ya, artinya kita sebut aja di organisasi yang sejenis seperti kayak MIO itu, kurang lebih ada 5 organisasi. 4 organisasi. Di situ yang paling besar aja, dia mengaku baru anggotanya 1.700. Dari 40.000 ini? Ya. Sekarang ini kita bicara organisasi yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers dulu ya. Kalau kami kan belum, baru mau akan menjadi konstituen karena harus dipenuhi dulu beberapa kepengurusan di tingkat provinsi. 2/3 teritorial kita baru bisa masuk menjadi kira-kira seperti itu. Mereka yang sudah menjadi konstituen aja mengaku. Yang paling besar saya bilang, itu 1.700. Kalau yang grade-nya di bawah itu, berarti di bawahnya. Di bawahnya. Kalau ada 5, katakanlah 5.000 lah mereka itu. Lah 47.000 dipotong 5.000 masih banyak yang terjajar. Masih 42. Masih 42, masih banyak yang butuh pendampingan. Nah kami itu hadir di situ. Maksudnya itu saya tidak menganggap bahwa mereka itu walau platform organisasinya sama, yang kita sasar sama, tapi saya tidak anggap bahwa mereka sebagai kompetitor. Karena banyak kok orang yang perlu kita wadahi. Ngapain kita harus berantuk apa segala macam, ya kan? Ngapain harus rebutan anggota ngapain? Banyak yang tidak. Atau menjelek-jelekan satu sama lainnya, untuk apa? Justru kita ini harus bersama-sama berjibaku yang tujuannya untuk merubah atau menciptakan wajah pers nasional yang lebih baik gitu loh.
Buktinya itu 47.000 itu kan punya fakta ada. Kendalanya apa Pak Yogi? Kan hanya sekedar jadi anggota, dia sudah ada wartawannya, dia sudah ada perusahaannya. Lalu kendalanya untuk jadi anggota? Di Dewan Pers itu ada ketentuan. Media-media yang terverifikasi secara administrasi dan faktual, gitu kan, walaupun tidak dikatakan bahwa yang belum itu adalah media abal-abal. Karena hal ini juga kadang-kadang suka dijadikan sebagai alat oleh teman-teman di birokrasi. Begitu ada datang wartawan sudah terverifikasi Dewan Pers belum? Gitu kan? Iya. Belum Pak, kamu mundur aja. Ada dikotomi, ada pekotak-kotakan seperti itu. Ini juga saya menghimbau pada kesempatan ini di podcast yang keren ini. Iya. Potli Aba. Namanya Potli Aba. Potli Aba. Podcast Liaba Dinggo. Badinggo. Nah, apa yang dihimbau Pak? Ya, artinya kemana ke pemerintah tuh? Ya ke seluruh elemen. Terutama yang pemerintah yang ada uangnya di situ untuk publikasi toh. Iya. Ya janganlah dia ada pekotak-kotakan terhadap itu. Karena selagi perusahaan pers itu memiliki legalitas, mereka juga sudah boleh untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Tidak mesti mereka itu sudah terverifikasi atau belum. Oh iya. Ya kan? Iya betul. Itu kan ketentuan untuk menjadi konstituennya Dewan Pers ada harus terverifikasi secara faktual dan administrasi. Itu ketentuan dari Dewan Pers. Tetapi bukan berarti misalnya yang belum terverifikasi terus produk yang dihasilkan dia dianggap abal-abal itu bisa nanti kena hoax dan sebagainya kalau dijudge seperti itu. Kasihan kawan-kawan. Nah, yang 47.000 itu sebagian besar itu adalah yang belum terverifikasi. Nah, kehadiran Mio artinya kami ini kan seperti terjadi simbiosis mutualisme antara organisasi yang menaungi dengan anggotanya, supaya misalnya anggotanya dilengkapi. Kau dipersyaratkan misalnya harus punya pensil 2, kau baru 1 lengkapi ya, supaya kau bisa terverifikasi. Iya. Bukumu warnanya merah, ini yang dipersyaratkan warnanya biru, coba ganti supaya kau bisa terverifikasi. Itulah tugas organisasi. Iya. Ya kan? Organisasi sebenarnya lebih memediasi istilahnya. Memudahkan kepada kawan-kawan untuk supaya dia bisa gitu kan. Karena dengan adanya kawan-kawan yang sudah terverifikasi melalui member Mio itu, secara tidak langsung dia juga sudah mendongkrak kepada kita untuk menjadi konstituen. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme gitu di situ. Nah, kami sangat tergantung kepada kawan-kawan member. Kawan-kawan member juga sangat percayakan kepada kami bahwa jadikanlah Mio ini sebagai rumah besar, sebagai sarana berkomunikasi, sebagai sarana untuk pembinaan, pemberdayaan dan sebagainya. Khusus media online Khusus yang berbasis online, ya kan? Kami tidak ada paksaan, misalnya kadang-kadang misalnya lebih suka ke monggo, silakan. Iya, betul. Kami tidak merasa bahwa kami ditinggalkan, ini mesti ada 47.000 bos. Buktinya sudah ada yang sudah lama organisasinya, baru mungkin belum sampai. Nah, kami ini baru setahun. Iya. Kami sudah meng-SK-kan di 26 provinsi. Itu tanggal berapa perinnya Mio? 10 November. 10 November tahun 2021. 10 November ini hari keramat juga ya. Hari pahlawan. 2020 berarti. 2020. Nah, tapi kan sebelum Mio saya dengar kan pernah, ini mungkin saya saja di daerah tahu, sempat dengar. Selain Dewan Pers ada Dewan Pers Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya? Ya, kalau tidak salah masuk di redaksi Potli Aba ini, Pak Yogi itu merupakan salah satu. Ini pertanyaan dalam ini, kalau ada yang korek habis saya merokok dulu ini. Oke, ini korek sama kopi ini belum ada. Aduh. Panitia mana ini? Mana ketua ini, Pak Sulduk? Korek sama kopi belum ada ini. Ya. Yang paling penting. Kalau saya tehnya sudah ada, ini tidak ada, ini protes dari tadi, kenapa tidak ada? Korek. Iya, soalnya pertanyaan mulai asik ini. Ini pertanyaan sudah mulai menohok, jadi saya perlu atur nafas dulu ini supaya saya tidak salah-salah berbicara. Wakil Ketua 1, Mio Gorontalo. Sama asbaknya sekalian. Dari kita merokok. Boleh tuh merokok? Boleh. Oh, boleh ya? Bebas. Oh. Ini bebas. Ini enak nih kalau kita acara begini, merokok boleh, ya kan? Makan pisang boleh, santai. Iya. Oh, Pak Sekjen.
Pak Sekjen namanya siapa Pak Yogi? Frans X Watu. Frans X Watu. Maksudnya dulunya Watu, baru sudah X-nya jadi Frans kan? nanti ada sesuatu tanya langsung sama dia. Kalau saya bicara takut salah lagi, kena peto sama dia kan. Ya saya kan misalnya dulunya Jalan Abadinggo, X Jalan Abadinggo jadi Jalan Prayogi kan biasa. Iya. Oh beda lagi tuh, beda lagi. Oke. Ini sekarang sudah ada pisang goreng, korek juga sudah ada, kopi sudah ada, alhamdulillah. Nah, Pak Yogi Dewan Pers, kemudian Dewan Pers Indonesia. Ya. Dan saya dengar informasi Pak AHS Prayogi itu merupakan salah satu dari 40 orang. Ya kurang lebihnya seperti itu. Pembentukan Dewan Pers Indonesia. Ya. Saya klarifikasi Pak Yogi, ceritanya gimana? Saya melihat bahwa apapun yang dilakukan itu jangan melihat di hulu ya. Tentu ada sesuatu kenapa sampai terjadi. Iya. Kalau saya melihat secara keseluruhan, bicara masalah masyarakat pers, adanya sesuatu itu berarti kan ada sesuatu yang pers ini yang tidak nyambung, tidak keberpihakan atau katakanlah artinya kalau tidak berkeadilan terhadap masyarakat pers yang lainnya. Iya, ada yang merasa tidak merasa merasa adil, nyaman, iya, gitu kan? Ada yang merasa tidak. Masalahnya apa masalah apa tentu itu masing-masing punya ya kan. Iya. Lalu berkumpullah pada saat itu kurang lebih sekitar 3.000 wartawan lebih dari seluruh Indonesia di Taman Mini. Mendeklarasikan membuat serikat sekber sehingga muncullah di situ Dewan Pers Indonesia. Saya waktu itu mewakili di Jakarta. Ya, sebagai salah satu permatur di situ yang akan diadukan ke presiden, gitu kan. Lalu sampai dengan saat ini kan tidak ada ujung. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2019 kalau nggak salah. Deklarasinya di mana? Di Taman Mini juga. Taman Mini. Nah, sampai hari ini 2019? Artinya tidak ada kelanjutan. Persoalannya itu kan banyak sehingga setelah dari situ kawan-kawan ini melakukan juga dalam bentuk uji materi di MK melalui satu perlawanan itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Kami tidak ada dalam kapasitas untuk menentukan hitam putih di situ apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, gitu kan? Bukan karena saya juga ada bagian di situ, bukan. Tetapi ini betapa ada sesuatu yang memang harus diluruskan. Dalam pers itu juga kalau misalnya dengan ada keberadaan media-media gurem yang saat itu dengan adanya lompatan era digitalisme media online begitu banyak. Iya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawabnya lembaga itu, ya kan? Jangan hanya yang diurusi adalah yang sudah menjadi konstituen, gitu kan? Jadi harus namanya kan Dewan Pers ini kan mencakup keseluruhan sebagai cantolan. Nah kalau misalnya di situ sudah ada pemilihan itu dengan berbagai itu kalau dalam kacamata kami pada saat itu, artinya ini harus perlu diluruskan, harus ada dalam bentuk bukan konsensus nasional, artinya ada yang harus dilakukan supaya misalnya ini tidak terjadi gimmick di antara masyarakat pers itu sendiri. Sementara di era transisi ke digital kan waktu itu, mulai banyak media-media. Lalu mereka mengadakan demo dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan itu, kami juga kan tidak bisa menunggu tentang apa hasil yang dari yang DPI kemarin lakukan yang nama-nama itu. Lalu 2 tahun. Ya. Lalu saya pada saat itu masuk ke salah satu organisasi, namun karena masalah prinsip aja barangkali ya, saya keluar karena tidak sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, gitu kan. Lalu pada 10 November itu tahun 2020 kami mendirikan, diinisiasi oleh 11 orang wartawan. Siapa itu kalau boleh tahu? Siapa? Di situ Pak Yogi, terus saya ada saya, kemudian ada Junaid, ada penulis buku itu Marta, lalu ada Kang Ikin Rokin, ada Yanri, kemudian ada Astrid, kemudian ada Ruli, dan ada ahli IT di bidang di bidang IT, itu Eko Wahyudi. Ya, jumlahnya 11 orang. Iya. Berkumpul lalu mendirikan Mio Indonesia. Nah, kenapa ambil Mio? Misalnya bukan nama lain. Ya, saya kira
Mungkin ada filosofinya mungkin. Mio ini media Indonesia online, tapi ya singkatannya kan jelas bahwa itu adalah media independen online Indonesia. Online Indonesia. Iya. Lalu disingkat Mio. Mio ini juga kalau dalam satu produk lain itu kan kita selalu ngacir terdepan. Jadi boleh juga lah kami juga yang walaupun baru setahun kami sudah ngacir di mana-mana gitu kan. Ini mungkin aja terkena filosofi. Iya. Tapi yang jelas kita mulai masuk ke Mio ini, tapi minum dulu. Oke. Iya, kita minum dulu. Baik. Pak Yogi memang suka teh ya? Ya. Memang suka teh? Memang artinya enggak memang juga saya cuma kebetulan hari ini enggak terlalu minded. Cuma kadang-kadang kalau pas lagi ingin saya pengennya tehnya panas sekali gitu. Oh iya. Ya karena kita terus ngobrol baru datang ini sudah dingin tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, dong persoalan. Oke, lanjut Pak Yogi. Nah, Mio. Nah, mungkin itu Kak Mio didirikan 2020, nah sekarang sudah 8 daerah dengan hari ini. Ya, yang sudah dilantik secara definitif ini 8. Iya, definitif 8, tapi 8. Secara keseluruhan di Indonesia sudah di SK-kan dibuat mandat itu 26 provinsi. Oh, iya. Jadi selepas dari sini di bulan Maret ini kita sudah ada 5 provinsi yang siap untuk dilantik. Jadi kalau 8 ditambah 5 nanti sudah 13 ya. 13 ya. 13. Dan target kami ini di 2022 ini harus ada di 2/3 teritorial NKRI. Sebagai bagian adalah bagaimana kami menapak untuk masuk ke konstituen Dewan Pers. Betul, gitu kan. Nah ini tentu bukan kerjaan yang mudah. Dibentuk, berkumpul 11 orang, mendeklarasikan, menyatakan lalu bahwa media independen. Kadang-kadang ada juga yang bertanya-tanya kan, ini dari mana ini duitnya? Iya. Jangan-jangan nginjek kaki. Padahal kita ini. Nah, gimana dengan yang di Dewan Pers Indonesia tadi? Kan ditinggalkan. Nah, artinya setelah saya merasa bahwa ini tidak ada. Atau mungkin bagian dari teman-teman di Dewan Pers Indonesia yang menanyakan itu seperti itu. Anggaran dari mana? Sampai dengan saat ini saya mau berhubungan baik. Secara pertemanan dengan Bung Hence Mandagi, teman sampai saat ini dia sering chatting dengan saya, dengan Wilson Alengke, ya kan teman. Tapi saya bilang sama kawan-kawan itu, saya bilang bahwa energi saya sekarang sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Saya bilang, saya tidak lagi sekarang ini menyuarakan di jalan seperti kayak gitu. Kami sekarang bukan mendua kaki, tidak saya bilang. Tapi saya punya tanggung jawab terhadap kawan-kawan yang menjadi member Mio yang akan kita bawa untuk terverifikasi. Persyaratan itu akan saya tempuh seberat apapun. Saya sekarang ini dianalogikan sebagai seorang masinis yang membawa gerbong ini supaya sampai ke tempat tujuan di sana. Meskipun dikatakan bahwa ini adalah tandingan ya. Klarifikasi lagi. Ya, artinya itu kan saja dari ya sudah jelas lah. Artinya kalau misalnya sekarang Dewan Pers itu kan sebuah entitas lembaga pers yang resmi. Suka tidak suka dari orang ini resmi loh pemerintah, ya kan? Dan kami, mohon maaf, artinya masih menghargai, masih mendukung. Makanya kami sekarang ini mencoba untuk menjadi konstituen di Dewan Pers. Bukan berarti kami misalnya menyalahkan kepada DPI, tidak. Saya mohon maaf dalam kali ini tolong digarisbawahi bahwa saya tidak ada dalam kapasitas menentukan hitam putih antara Dewan Pers dengan DPI. Ya, saya tidak memihak antara DPI dan DPI, tapi kami mempunyai pilihan, sikap. Oh, betul. Sikap kami pada saat ini adalah akan membawa gerbong Mio ini untuk menuju konstituennya Dewan Pers. Iya. Kira-kira gitu. Makanya target 2/3 yang harus terbentuk 2020 34 provinsi. 2/3-nya itu teritorialnya mungkin sekitar 20 lah, 15 sampai 20 itu artinya itu sudah aman, ya kan? Kalau di target 15, kalau 20 kan lebih bagus lagi, kalau terpenuhi kan gitu kan? Betul. Nah kami itu aja. Selain kami menjalankan program-program lain, target saya membawa gerbong ini, saya sekarang menjadi masinis bos, dengan sekjen supaya membawa barang ini sampai dulu ke tempat tujuan. Iya, dengan X apa tadi? Dengan X apa? Peran X suatu. Jadi saya mencoba untuk membawa itu
Dan artinya dalam kata yang sangat ekstrim, barangkali saya tidak peduli misalnya di jalan itu ada yang menghadang. Prinsip apa yang ditanamkan di Mio? Apa? Seperti tadi, saya tidak peduli dengan apapun yang menghadang di depan saya. Ya prinsipnya karena saya mau konsentrasi dan saya ingin benar-benar bahwa gerbong ini harus sampai tempat tujuan gitu loh. Melihat 40.000 media yang ada sekarang yang belum. Ya artinya belum teraplikasi. Saya bohong lah kalau kita misalnya sekarang ini ingin menaungi tapi kita juga masih abal-abal, masih belum menjadi konstituen, gitu kan, apa yang akan kita suarakan gitu kan. Lebih bagus kita bikin lagi aja DPI lagi gitu. Tapi saya tidak seperti itu. Kami ingin melihat artinya bahwa ini sudah sikap. Ya, sikap. Artinya saya tetap mendukung pada kawan-kawan yang ingin menyuarakan itu artinya kan ada sesuatu di situ, masalah PES ini yang perlu dibenahi. Dan ini juga PR lah untuk Dewan PES. Iya. Supaya misalnya PES itu tidak boleh ada mendua, tidak boleh ada matahari kembar. PES Indonesia harus satu. Harus bisa memenuhi. Kalau misalnya itu pasti betul-betul kepentingan nantinya. Ya kan? Ada, ini saya mau klarifikasi langsung. Harus dijawab langsung ini Pak Yogi. Daripada hanya saya dengar-dengar di warung kopi kan. Ada yang sempat bilang begini, sampaikan ke saya, jangan-jangan ini Mio ini media independen online Indonesia ini Abadigo, memang awalnya media independen, tapi ujung-ujungnya jadi partai lagi. Saya pastikan itu tidak. Mio harus tetap independen. Bukan organisasi sayap dari manapun. Tidak. Iya. Baru-baru ini kami bukan dilamar, diajak oleh teman untuk mendeklarkan salah satu kandidat yang akan manggung di 2004 mungkin. Begitu nama saya dimunculkan situ sebagai ketua Mio, saya bilang copot dulu nama saya situ. Saya keluar dari situ. Dia kok pasang, kok sembarang-sembarang aja memasang saya tanpa persetujuan, saya bilang. Sampai kapanpun Mio tetap independen. Tetap harus independen. Mio balutannya jangan seperti kayak gitu kalau mau. Iya. Kita ini harus yang mengemas itu tidak boleh ada keberpihakan media itu. Ya kan? Atau misalnya jadi jargonnya salah satu. Lain hal kalau misalnya kayak gini. Jadi bukan jargon tapi jadi mau bilang humasnya bukan. Bukan. Jadi saya lebih suka begini misalnya, daripada Bung membawa orang untuk mendeklarasikan nama podcastnya ini ini akan terset up selamanya bahwa itu harus sebagai underbow. Tetapi kalau misalnya di podcast yang keren ini mengemas misalnya dalam bentuk dialog nasional tentang apa gitu, dia sebagai narasumber, kan keren. Iya, betul. Dia selesai itu mungkin kandidat yang lain ada di situ. Iya, betul. Ujung-ujungnya bayar juga kan mereka. Itu operasional. Operasional ya. Operasional. Ya tentu dong, karena ini kan kopi mesti dibayar, ini sudah ya kan. Marah pula nanti yang itu. Bagian dari operasional. Ya. Mio tetap independen sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan lalu begini Pak Yogi, media-media online ini kan yang berbasis online ini kan tentu kan mereka pasti dengan hadirnya Mio, barangkali ya, dengan hadirnya Mio mereka mungkin merasa ini mungkin kita mudah untuk bagaimana kita bisa terverifikasi. Ya. Nah lalu apa yang harus dilakukan oleh para media-media online melalui Mio ini? Ada beberapa persyaratan. Apa yang mau difasilitasi oleh Mio terhadap media? Tentu. Kehadiran Mio itu kembali kan saya bilang bahwa Mio ini jadikanlah sebagai rumah besar bagi para member yang sudah ada maupun bagi mereka yang ingin bergabung. Bahkan yang organisasi yang sama dengan kita itu banyak. Ada 5 lah, 6 dengan sekarang mungkin kita ya, gitu kan. Perusahaan-perusahaan media boleh kemana saja, kami tidak memaksa, gitu kan. Kami kan akhirnya kan menjual program. Jadi yang ditawarkan oleh Mio itu tentu ini kan organisasi perusahaan media. Kami selalu katakan bahwa di sini ini tidak purely yang dibahas itu masalah keredaksian. Karena ini ada usaha, tentu ini ada bidang usahanya juga, manajemen usaha yang akan kita berikan pembinaan. Iya. Nah, umumnya di 46.000 yang saat ini berada itu kan bukan perusahaan-perusahaan media mainstream, bukan perusahaan media yang didukung oleh kapital yang bagus.
kadang-kadang mohon maaf ada kawan-kawan itu yang kantornya tidak tahu di mana. Mungkin di warung kopi. Warung kopi dia pindah-pindah hanya ganti membawa laptop kemudian masih banyak yang seperti itu. Karena begitu mudahnya sekarang itu membuat media online. Yang penting sudah ada websitenya. Ya, nah itulah kenapa ada persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh Dewan Pers itu. Saya setuju untuk itu. Apa sebab? Karena produk yang dihasilkan dari seorang jurnalis dari perusahaan media itu adalah produk intelektual. Betul. Jadi produk yang harus selain mampu untuk memberikan info terupdate terhadap sesuatu persoalan yang terjadi di masyarakat luas, gitu kan? Dan dia juga harus mampu memberikan edukasi gitu. Nah sekarang kalau misalnya bukan hanya sekali informasi, tapi juga edukasi. Edukasi. Nah sekarang kalau misalnya kantornya tidak tahu di mana, begitu dia tulis salah, terus benar-benar ini mohon maaf itu banyak kawan-kawan. Nah kami melakukan pendampingan itu satu, keduanya supaya pada saat produk-produk yang dihasilkan itu tidak terjadinya delik. Kita harus lengkapi dulu mereka itu, misalnya memberikan himbauan, kau punya perusahaan penerbitnya itu salah. Perusahaan media perusahaan yang memayungi media itu harus KLBI-nya ada yang khusus. Khusus tentang perusahaan, berkaitan dengan perusahaan. Kalau dulu kan sembarang-sembarang dia bisa untuk ikut tender jaling. Sekarang tidak boleh lagi yang kayak gitu. Pernah ada juga Pak? Banyak. Sampai saat ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Kita harus memberikan pendampingan kepada kawan-kawan. Takutnya pada saat mereka terjadi delik, itu bisa dikatakan bahwa itu bukan sebuah produk intelektual, bukan produk jurnalistik gitu. Nanti orang yang tidak suka melapor ke Mabes Polri, ditahanlah orang itu. Nah, kami tidak bisa menyalahkan kalau misalnya itu, karena yang melekat terhadap secara khusus terhadap undang-undang pers itu adalah dimulai dari tadi itu dia sudah melakukan secara etika prinsip-prinsip media sudah dilakukan, klarifikasi sudah, lalu legalitasnya juga sudah dilengkapi. Jadi pada saat ada timbul di situ tidak lagi dikenakan dengan itu tadi mungkin undang-undang ITE pencemaran nama baik dan sebagainya yang kira-kira bisa terjadinya itu. Nah ini tidak semuanya kawan-kawan untuk memahami. Itulah tugas MIO, memberikan advokasi, memberikan sosialisasi pada kawan-kawan. Ayo. Lalu misalnya yang kita juga memberikan terobosan-terobosan dalam bentuk ekonomi kreatif, ya kan? Nah, ekonomi kreatif dalam bentuk usaha misalnya. Usaha ya. Umpamanya kami kawan-kawan di satu wilayah. Di Gorontalo dengan di Klaten berbeda potensi ya. Di sana banyak tuh usaha-usaha seperti kayak gula aren, peternakan ikan. Nah ini kalau misalnya digarap secara baik, nih wartawan itu juga kan bisa B2B-nya loh, bisnisnya bisa dia lakukan. Gitu. Jadi wartawannya tetaplah wartawan, tapi ini harus ada ditopang oleh kekuatan bisnis dia yang dilakukan di luar kewartawanan itu. Gitu, itu kan bisa dilakukan dalam bentuk apa? Umpamanya kerjasama dalam bentuk, kalau publikasi sudah jelas lah ya, kan dia sebagai basically-nya di situ. Tapi bisnis yang lain namanya memborong bonggol-bonggol jagung. Kami menampung. Kalau ada bonggol jagung sini banyak-banyak, ayo kita tampung lah. Kita harganya jangan mahal-mahal. Dan ini untuk didaur ulang juga untuk ke masyarakat juga kan. Jadi gitu. Ekonomi kreatif juga diciptakan. Nah itulah kenapa di MIO itu ada komposisi 30-70%. Tidak sepenuhnya di situ ada masyarakat pers. Oh iya betul, yang di MIO ini 70-30. Ya. 70% dari masyarakat pers, kemudian 30%-nya boleh dari kalangan profesional. Betul, gitu kan? Iya. Saya tanya sama ketua. Makanya kita heran kalau misalnya ada Seki Pak Iswan hadir di situ, jangan dipersalahkan kami di anggaran dasar rumah tangga kami membolehkan itu gitu. Iya, awalnya saya kira memang benar-benar orang yang dari masyarakat pers semua. Ya, itu kan boleh-boleh saja kan, itu aturan rumah tangga kan diatur oleh kita sendiri. Tapi diberikan ruang. 30% untuk dari profesional. Ya, artinya ada kuota lah untuk mereka. Kan itu tadi bahwa ini kan bukan organisasi profesi. Kalau misalnya kayak di PWI gitu, khusus itu wartawan profesi. Iya. Ini organisasi perusahaan. Di sini ada dua manajemen antara redaksian dan usaha. Oh, betul. Itu yang membedakan gitu, Bung. Jadi ini juga untuk kawan-kawan yang sering bertanya yang kemarin itu masalah
bagaimana beraplikasi ke DPI atau ke saya jelaskan bahwa kami tidak ada dalam dikotomi menentukan hitam putih terhadap yang mereka, tapi kami jelas bahwa kami akan menempuh supaya menjadi konstituen Dewan Pers, gitu kan? Suka tidak suka, Dewan Pers itu adalah sebagai entitas lembaga pers yang saat ini resmi diakui oleh pemerintah dan dibiayai pemerintah, gitu kan? Selebihnya barangkali terkait ekonomi kreatif tadi ya. Saya lebih senang barangkali ini kan masih kawan-kawan kan baru dilantik. Setelah itu kan mereka harus menjalankan program. Iya. Saya ingin menjadi Danau Limboto itu sebagai jargon, ikon dan program utama dari kawan-kawan. Mio Gorontalo supaya menyasar dulu di situ. Banyak kok yang bisa dikerjakan. Iya. Ya kan? Kita bisa melibatkan UMKM, kita bisa melibatkan kawan-kawan adik-adik kita dari mulai SD, SMP, SMA tentang pencipta lingkungan, penanaman sucita mangrove. Jangan bicara bahwa itu dari mana barangnya. Iya. Kalau kita membangun jejaring, saya pasti ada jalan. Ada jalan. Mungkin dari pihak BUMD nanti bisa misalnya mensupport, ya kan? Karena lihat programnya apa dulu, ya kan? Ya, artinya punya penanaman sucita mangrove, misalnya gitu kan, untuk di daerah situ reboisasi di pinggiran desa kemarin Gersang ya. Itu kan sangat bagus. Itu kan nanti juga akan membuat suatu kerindangan, menahan air laut dari abrasi dan sebagainya itu mungkin ke depannya ya. Iya. Bukan air laut mungkin, tapi bukan air sungai. Air sungai kalau itu ya. Artinya tanaman yang disesuaikan bisa cocok di pinggiran itu. Kan saya lihat Gersang kemarin. Gitu. Sorry, bukan laut itu. Itu adalah tanaman saja yang disesuaikan. Iya, tapi memang Danau Limboto kalau dilihat dari gunung itu seperti laut. Ya. Iya. Kalau dia bersih, tapi kalau dia kotor kayak pulau. Nah, kalau dari atas. Saya melihat begini. Saya masuk di Bali. Di sana itu ada tempat sebuah keramaian. Di mana dia betul-betul menyatu dengan alam. Alam pun artinya kalau bisa diperlakukan secara baik, dia bisa memberikan berkah kepada kita. Saya lihat itu. Ada pohon besar, dihuni oleh berbagai binatang, termasuk tupai. Tupai itu bukan jumlahnya 1-2, itu ratusan tupai, ribuan tupai. Dia turun ke bawah, karena di situ ada turis-turis yang diharuskan membeli buah kenari atau kacang-kacangan, sehingga tupai itu beradaptasi dengan manusia, nggak takut lagi. Kalau bapaknya, emaknya, ada yang cucunya semua, betul. Dia senang. Karena pengunjung diwajibkan beli itu. Ya, jadi artinya karena pengunjung juga kan ingin ada sensasi apa gitu. Wih, tupainya kok jinak-jinak gitu. Jarang-jarang kan bermain dengan tupai tapi tupai itu mau ke situ karena dia dikasih kenari kan. Iya, betul. Dan kenari itu bisa di tangannya turis itu kan harus beli kepada si pedagang. Pedagang yang berkah. Diberi berkah oleh tupai. Lewat turis. Saya ingin itu misalnya ini kan bisa diketuk tularkan juga di satu wilayah. Apa sih yang bisa kita garap sih? Orang-orang Mio yang di Gorontalo harus berpikiran inovasi ke depan. Kreatif dan inovasi. Harus kreatif. Dan saya meminta kepada kawan-kawan itu supaya ini jadi agenda utama, program utama ya. Untuk itu kita bisa bergandeng misalnya dengan Dinas Tata Air, yang instansi yang khusus menangani itu apa itu yang terkait itu harus dibicarakan. Lalu pihak-pihak ketiga misalnya kalangan swasta lain, umumnya dibuat dalam bentuk gerai-gerai UMKM, memasarkan produk-produk UMKM. Artinya kan ini menambahkan satu ekonomi gitu. Jadi intinya Mio itu tidak hanya bergerak khusus bagaimana memudahkan para pekerja pers atau misalnya media yang memudahkan untuk mengurus misalnya dia verifikasi. Tetapi bagaimana memikirkan mereka punya usaha. Ya, usaha dan juga artinya harus bekerja sama dengan pemerintah setempat supaya kehadiran itu ada manfaat guna gitu. Kalau misalnya datang ke situ ngeribet-ribetin terus apa, lebih bagus jangan dibuat. Oke, Pak Yogi. Ya. Oke. Ya, sudah berapa hari di sini? Insya Allah nanti siang kita sudah bertolak ke Jakarta karena menunggu ada agenda lagi, kita ada satu acara lagi ya gitu kan. Ada selepas dari situ kita sudah mulai mempersiapkan untuk beberapa daerah yang akan dilantik di Bengkulu, di Pekanbaru, kemudian di Kepulauan Kepri-nya, di Lampung. Ada 5 provinsi siap menunggu ini. Waiting list. Untuk memenuhi target tadi itu. Target 2/3 teritorial. Mohon doanya supaya misalnya ini. 3 hari di Gorontalo kesannya apa Pak Yogi?
Sengaja saya nanti tanya di belakang ini. Ya, luar biasa. Saya yang pertama itu saya kan suka sambal, Pak ya. Itu sambalnya itu yang sambal jepit atau? Yang roa itu apa ya? Oh, sandal itu kalau sandal jepit. Oh, bukan. Kalau bahasa Gorontalo bolowa. Bolowa. Iya. Itu luar biasa dan di lidah itu cocok gitu. Sayang di sini kalau misalnya saya bawa itu tidak ada bahan bakunya kan. Oh, ini apa namanya? Ini kode. Namanya kode. Oh, kode. Mudah-mudahan ketua Gorontalo sudah menyiapkan itu. Saya maksudnya begitu. Tidak juga lah. Oke. Tapi kalau kenapa? Saya kira ini semua sudah terpenuhi ya terkait dengan apa yang saya senang selama sekian hari di sini. Dengan teman-teman Mio di sini gimana? Artinya yang di luar daripada anggota juga yang kemarin sempat terjadi miskomunikasi barangkali atau apa. Adanya DPI yang jauh di sana sebenarnya sampai saat hari ini ketuanya masih japian dengan saya, tidak ada persoalan. Di sini menjadi disoalkan. Tapi itu tidak apa, ini bagian daripada dinamika. Dinamika bukan persoalan, tapi dinamika. Dinamika dan saya kawan-kawan tidak harus berkeram. Berarti kalau ada orang mereka itu berarti mereka ini begitu cinta terhadap profesi itu, terhadap dunia itu. Karena wartawan itu kreatif sebenarnya. Ya. Saking kreatifnya ya banyak dinamika. Saya selalu menekankan kepada kawan-kawan itu tidak boleh ada dikotomi. Kita mau bajunya apa, pastikan tujuannya sama ya, bagaimana menciptakan wajah pers nasional yang lebih baik. Iya. Itu aja. Betul. Ya kan? Pak Yogi, apa pesan untuk teman-teman wartawan di Gorontalo? Baik. Pekerja pers. Ya, itu tadi ya. Karena pekerjaan wartawan itu penuh dengan risiko. Artinya saya menganjurkan supaya dalam melaksanakan tugas itu tetap mengacu kepada Undang-Undang Pers Nomor 40 dan kode etik. Dan jangan lupa yang tadi itu 5W 1H itu tidak cukup, harus ada faktor S-nya. Silakan berinovasi di situ supaya setiap pemberitaan itu juga tidak berpotensi terhadap hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dan selebihnya saya kira kalau semua bisa dilakukan seperti itu, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi kriminalisasi terhadap wartawan. Yang kedua Pak Yogi, memaknai Hari Pers terakhir ini. Ya, mungkin. Ya, memaknai Hari Pers nasional itu pasti bermuaranya gitu tadi. Artinya kalau sekarang yang digaungkan adalah tentang lingkungan hidup, salah satu aspek. Saya kira ini yang lainnya juga tidak boleh diambil, ditinggalkan. Ya kan? Termasuk bagaimana tentang implementasi dari Undang-Undang ITE yang saat ini sering juga terjadi berbenturan dengan Undang-Undang Pers, gitu nomor 40 itu. Ini juga harus lebih jelas lagi kita disuarakan, baik oleh Dewan Pers maupun dengan organisasi lain, termasuk MIO. Oke. Ya, selebihnya ya kawan-kawan yang belum berada di organisasi lain masuklah ke MIO. Semoga target yang diinginkan cepat tercapai. 2/3. Amin. 3 kata yang terakhir, paling terakhir yang saya sampaikan dan singkat saya sampaikan, dijawab cepat. Ya. Oke? Dijawab cepat Pak AYS Prayogi. Gorontalo. Sambal, mantap. Jurnalis. Keren-keren. Keluarga. Luar biasa. Terima kasih Pak Yogi. Baik. Pak Sek, mana mau batinis ulang ini? Pak Sek Sopiki. Saya mau cari Pak Sek dulu mau batinis ini. Oh iya. Terima kasih Pak Yogi sudah datang di Gorontalo. Baik, terima kasih. Salam untuk teman-teman MIO dan jurnalis di Jakarta. Terima kasih. Salam juga untuk semua. Salam Indonesia.